mana dan namanya siapa? Halo, nama saya Hanum Prabudia Siti dari kelas 28. Oke, sebelumnya aku mau wawancarain kakak nih. Sebelumnya kakak tahu nggak materi bioteknologi? Sempat belajar tapi agak lupa. Aku jelasin sedikit, boleh ya? Boleh. Oke, bioteknologi itu berasal dari kata bios, tekno, dan logos. Bios itu artinya makhluk hidup, tekno itu penerapan, dan logos itu pengetahuan. Jadi bioteknologi itu suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup dengan menggunakan teknologi sehingga menghasilkan produk atau jasa. Nah, kakaknya udah tahu belum nih macam-macam bioteknologi? Belum tahu. Apa aja ya? Oke, macam-macam bioteknologi itu dibagi menjadi dua, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Cara membedakannya, bioteknologi konvensional dimulai sejak awal peradaban manusia, menggunakan seluruh bagian tubuh mikroorganisme, menggunakan peralatan dan metode sederhana, proses kurang steril, hasil produk sedikit, belum terjamin. Contohnya itu pembuatan keju, yogurt, roti, tempe. Nah, bioteknologi modern berkembang setelah ditemukannya struktur dan fungsi DNA, menggunakan sebagian tubuh mikroorganisme, menggunakan alat dan metode yang sudah canggih, proses sudah steril, hasil produk banyak dan sudah proses sudah steril, hasil produk banyak dan sudah terstandarisasi. Contohnya itu pembuatan antibiotik, kultur jaringan, dan kloning hewan. Nah, pemanfaatan bioteknologi di bidangnya kakak tahu nggak? Tahu beberapa sih. Oke, aku jelasin juga ya. Pertama ada di bidang vitamin, yaitu vitamin B12, yaitu kobalamin, dihasilkan oleh bakteri Pseudomonas denitrificans. Yang kedua ada vitamin B2 atau riboflavin yang dihasilkan oleh jamur Asbiagosippi. Nah, selanjutnya ada di penghasil obat, yaitu yang pertama ada antibiotik, mikroorganismenya ada penisilin, cefalosporin, streptomycin, tetracycline, erythromycin, polymyxin, dan bacitracin. Yang kedua ada vaksin, yaitu mikroorganismenya dimasukkan ke dalam tubuh yang sehat untuk memicu sistem kekebalan tubuh. Contohnya seperti vaksin hepatitis, campak, polio, BCG, atau yang lainnya. Yang ketiga ada interferon, yaitu protein yang dapat disintesis oleh tubuh sebagai respon infeksi virus. Sudah cukup, Kak? Cukup. Oke, terima kasih ya, Kak. Udah mau diwawancara. Kak, kamu tahu nggak sih tentang kultur jaringan? Kultur jaringan itu apa ya? Oke, aku akan jelasin sedikit ya tentang kultur jaringan. Sebelumnya, pengertian kultur jaringan itu teknik pertumbuhan sel atau jaringan tanaman di lingkungan laboratorium yang dikendalikan oleh untuk tujuan reproduksi tanaman dengan sifat yang khusus. Nah, selanjutnya prinsip dari kultur jaringan yaitu ada totipotensi, yang artinya tanaman ini memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi tanaman baru karena semua bagian tanaman terdiri dari jaringan induk. Nah, syarat dari kultur jaringan ini ada beberapa hal yang penting. Yang paling utama yaitu tumbuhan yang tumbuh harus steril. Yang kedua, membuat rumah. Dan yang terakhir itu memberikan semua yang diperlukan oleh jaringan agar bisa hidup berkembang biak. Nah, ada dua media untuk kultur jaringan ini. Nah, yang pertama ada media padat, umumnya berupa pada padatan gel seperti agar, atau pada media cair seperti dilarutkan di air. Nah, untuk tahapan kultur ini ada prosesnya, yaitu pembuatan media agar, pemilihan tanaman induk, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, aklimatisasi,
dan penanaman di lapangan. Sudah cukup? Sudah sangat membantu. Kalau misalnya kultur jaringan tuh ada macam-macamnya gitu nggak sih? Kayak macam-macam kultur jaringan. Macam-macam kultur jaringan itu ada 5. Yang pertama ada meristem kultur, yaitu suatu teknik kultur jaringan yang berasal dari jaringan muda atau meristem. Yang kedua ada pollen kultur, suatu teknik kultur jaringan yang berasal dari serbuk sari. Yang ketiga ada protoplas kultur, yaitu suatu teknik kultur jaringan yang berasal dari protoplasma atau bagian sel hidup yang dihilangkan dinding selnya. Yang keempat ada kloroplas kultur, suatu teknik kultur jaringan yang berasal dari kloroplas untuk memperbaiki sifat. Dan yang terakhir ada somatic cross, yaitu teknik kultur jaringan dengan menggabungkan 2 protoplas menjadi satu sehingga ada individu baru. Nah, aku tambahin dikit lagi ya. Untuk metode kultur jaringan ini ada 5, yaitu menumbuhkan sel atau jaringan tanaman di dalam medium khusus untuk membentuk lebih banyak sel atau jaringan. Yang kedua ada pembelahan sel dan kultur suspensi sel. Yang ketiga ada organogenesis. Yang keempat ada embryogenesis. Yang terakhir ada kultur meristem. Nah, ini ada beberapa manfaatnya juga, yaitu penyedia bibit dalam jumlah besar, penghasilan bibit unggul, menghasilkan bibit bebas hama dan penyakit, memperbaiki sifat-sifat tanaman, menghasilkan tanaman sebagai obat. Sudah cerita aku udah paham banget nih sama kultur jaringan ini. Makasih ya Kak. Kenalin dari kelas mana dan namanya siapa? Aku Safa dari kelas 4. Oke, di sini kakak tahu nggak tentang cloning hewan? Nggak tahu sih, tapi pernah dengar sih. Aku jelasin dikit ya. Oke, jadi cloning hewan itu proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk secara aseksual sehingga menghasilkan keturunan secara genetik identik. Berarti hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Jadi tujuan dari cloning hewan ini untuk menyalin suatu gen untuk mendapatkan sifat unggul tertentu dari suatu spesies dan mengembangkan dan memperbanyak unggul. Sebelumnya, kakak tahu nggak contoh-contoh hewan cloning? Nggak tahu. Contoh dari hewan cloning yaitu ada domba Dolly. Oke, aku jelasin perkembangan cloning ya. Iya boleh. Perkembangan cloning itu muncul dari tahun 1900, dihasilkan dari penelitian Wilmot et al. Pada tahun 1996 untuk pertama kali membuktikan bahwa cloning dapat dilakukan pada hewan mamalia dewasa. Reproduksi Amerika. Menurut Budi Daryono, cloning pada hewan dimulai ketika para pakar biologi reproduksi Amerika, Briggs dan Sim, pada tahun 1952 berhasil membuat klon otak melalui teknik transplanting genetik bakteria dari suatu sel embrional patah ke dalam sel telur. Selanjutnya ada dampak dari cloning hewan. Yang pertama ada dampak positif, yaitu embrio dapat disimpan dalam waktu yang lama. Resipien transfer embrio tidak dibatasi waktu dan tempat. Cloning menjadi pilihan untuk menyelamatkan genetik yang hilang dari hewan yang mati secara langsung. Nah, dampak negatifnya itu keterbatasan resipien menerima embrio, munculnya pewarisan sifat mitokondria dan modifikasi. Jika tidak ada recording terhadap penggunaan, embrio dapat menjadi inbreeding pada Nah, ada beberapa macam-macam teknik cloning hewan. Yang pertama ada embryo splitting, yang kedua ada blastomer dispersal, yang ketiga
ketiga ada nuclear transfer atau somatic cell. Dan halo Kak, boleh perkenalkan namanya siapa dan dari kelas mana? Aku dosen dari kelas 10 Kak. Oke, sebelumnya kakak tahu nggak tentang rekayasa genetika? Tahu doang, cuma kurang ngerti. Aku jelasin dikit ya. Rekayasa genetika itu manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi. Jadi upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Jadi rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Jadi selanjutnya ada manfaat rekayasa genetika, yaitu sangat membantu dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, diantaranya menyediakan kebutuhan pangan untuk masa depan. Yang kedua ada di berbagai bidang, yaitu pertanian, farmasi, dan pengobatan. Yang dalam pertanian, rekayasa digunakan untuk mengembangkan tanaman yang tahan terhadap hama atau penyakit, memiliki kandungan gizi yang lebih baik untuk menghasilkan hasil panen yang lebih besar. Selanjutnya ada produk dari hasil rekayasa genetika, yaitu ada produk farmasi seperti protein, vaksin, dan antibiotik. Yang kedua ada produksi non-pangan seperti vaksin, antibiotik, hormon pertumbuhan untuk hewan. Dan yang terakhir ada produksi pangan, yaitu tomat, jagung kedelai, kanola bunga, kol, keju, tepung susu, kentang, beras, dan sebagainya. Selanjutnya ini ada gambar dari produknya. Ini kentang, ini antibiotiknya, ini vaksinnya. Oke, dampak positifnya dari rekayasa genetika. Satu, tanaman hasil rekayasa genetika biasanya tahan lebih lama. Dan kedua, ada mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Yang ketiga, ada virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia. Yang terakhir ada insulin sintesis setelah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Selanjutnya ada dampak negatif. Satu, ada keseimbangan ekosistem yang bisa terganggu. Yang kedua, ada gangguan kesehatan. Yang ketiga, ada peperangan biasanya bisa berbahaya karena senjata biologis. Sampai sini cukup. Namanya siapa dan dari kelas mana? Boleh, perkenalkan nama Kamilan Firdausi dari kelas 12. Oke, sebelumnya kakak tahu nggak tentang dampak positif dan negatif dari bioteknologi? Aduh, aku kurang tahu, boleh minta tolong dijelasin nggak, Kak? Aku jelasin sedikit ya. Iya. Untuk dampak positif dari bioteknologi ini ada beberapa. Yang pertama ada di bidang kesehatan. Bidang kesehatan ini bioteknologi sangat membantu dalam upaya penyelesaian berbagai masalah kesehatan seperti terapi, pengembangan vaksin, dan pengembangan metode pengobatan yang lebih efektif. Yang kedua ada di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini, bioteknologi dapat membantu dalam peningkatan kualitas hasil pertanian. Salah satunya itu pengembangan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga ada di bidang industri. Di bidang industri, bioteknologi itu untuk pengembangan kualitas produk dan menjadikan proses industri yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Dan yang keempat, ada di bidang lingkungan, bioteknologi ini membantu upaya pemulihan lingkungan dan pengendalian polusi. Nah, yang terakhir ada di bidang ekonomi, yaitu untuk pengembangan industri baru dan bisnis baru sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan pemasukan bagi masyarakat. Nah, dampak negatif dari bioteknologi ini ada beberapa juga. Yang pertama ada di bidang lingkungan, yaitu dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang kedua di bidang kesehatan, dapat menimbulkan penyakit yang lebih baru. Yang ketiga di bidang agama, dapat
perekonomian, dikhawatirkan negara-negara maju untuk menguasai bioteknologi makin mendominasi perekonomian di dunia. Sudah cukup jelas, Kak? Udah jelas, makasih banyak ya udah. Halo Kak, boleh kenalin namanya siapa dari kelas mana? Sebelumnya perkenalkan aku Zalura dari kelas 10. Oke, sebelumnya Kakak tahu tentang kultur jaringan nggak? Jaringan Oke, jelasin ya. Oke, kultur jaringan itu suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman atau sel dan membudidayakannya sehingga dapat memperbanyak lagi. Tujuannya itu untuk membiarkan bagian tanaman dalam ukuran yang kecil sehingga menjadi banyak. Yang kedua ada aspek utama ada ciri-ciri kultur jaringan. Yang pertama ada pertumbuhan di luar organisme induk. Yang kedua ada kontrol lingkungan. Yang ketiga ada media kultur. Yang keempat ada proliferasi sel. Yang kelima ada diferensiasi sel. Yang keenam ada sterilitas. Yang ketujuh ada keberhasilan variabel. Oke, berarti ciri-cirinya itu ada 7 ya? Nah, di sini ada proses dari kultur jaringan. Yang pertama ada pembuatan media, yang kedua ada inisiasi, yang ketiga ada sterilisasi, yang keempat ada multiplikasi, yang kelima ada pengakaran, yang keenam ada aklimatisasi. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ada bisa cepat, efisien, bibit yang dihasilkan lebih sehat, dapat memperbanyak spesies langka. Kalau kekurangannya biayanya tinggi, cukup sulit, membutuhkan keahlian untuk melakukannya. Sudah cukup? Berarti udah cukup jelas. Makasih ya atas pertanyaannya. Makasih juga udah diwawancara. Namanya siapa dari kelas mana? Halo, nama aku Olivia Yasmin dari kelas 2. Oke, sebelumnya tahu nggak cara penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi? Untuk bioteknologi konvensional atau yang mana? Yang Kurang tahu aku. Oke, aku jelasin dikit ya. Yang pertama ada pengertian dari bioteknologi. Bioteknologi itu ilmu yang mengkombinasikan biologi dan teknologi untuk menciptakan produk yang berguna bagi manusia dan lingkungan hidup. Bioteknologi semakin berkembang termasuk penggunaan organisme hidup seperti mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, serta teknik rekayasa genetika. Nah, di bioteknologi ini ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang industri, yaitu contoh hasil penerapannya seperti produksi asam sitrat, produksi vitamin, dan ada enzim. Di bidang lingkungan, bioteknologi akan menghasilkan pemulihan tanah yang tercemar dengan memanfaatkan mikroba atau tanaman. Yang kedua ada biosensor untuk mengontrol polusi udara. Yang ketiga ada pemanfaatan enzim untuk proses bleaching, menggantikan senyawa kimia. Yang terakhir ada produksi bioenergi dari bahan terbarukan. Di bidang kelautan, bioteknologi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya energi terbarukan seperti biofuel dari mikroalga atau penerapan bioteknologi. Tujuan utamanya itu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan yang dimiliki suatu negara atau wilayah. Nah, selanjutnya ada di bidang pangan. Itu dimanfaatkan dengan menggunakan sel-sel mikroorganisme di bidang pangan, baik untuk mempersiapkan bahan untuk proses produksi sehingga menghasilkan produk siap olah atau siap saji. Nah, di bidang pertanian, bioteknologi ini untuk memperbaiki tanaman dan hewan atau untuk menghasilkan produk baru. Yang terakhir ada di bidang kesehatan, bioteknologi
bioteknologi dalam bidang kesehatan ini digunakan untuk pembuatan hormon insulin, antibodi monoklonal, interferon, pembuatan vaksin, dan antibiotik. Sudah cukup penjelasannya? Cukup banget, terima kasih banyak ya. Tahu namanya siapa dan kelasnya mana? Perkenalkan, saya Lalita Nova dari kelas 10. Oke, sebelumnya Kakak tahu nggak tentang penjelasan antibiotik? Itu apa ya? Aku jelasin dikit ya. Antibiotik itu golongan senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi, termasuk bahan antibakteri paling penting. Yang pertama ada penisilin. Penisilin adalah kelompok antibiotik yang efektif melawan berbagai jenis bakteri. Mereka bekerja dengan mengganggu pembentukan dinding sel bakteri yang mengakibatkan pecahnya dinding sel dan kematian bakteri. Contohnya seperti amoksisilin dan ampicillin. Yang kedua ada cefalosporin. Cefalosporin itu kelompok antibiotik yang memiliki struktur kimia yang mirip dengan penisilin dan juga bekerja dengan mengganggu pembentukan dinding sel bakteri. Mereka sering digunakan untuk mengobati infeksi yang lebih serius atau resisten terhadap penisilin. Contohnya seperti antibiotik cefalosporin seperti ceftriaxone atau cefalexin. Yang ketiga ada makrolida. Makrolida itu kelompok antibiotik yang mengganggu produksi protein dalam bakteri dengan mengikat pada subunit triposom. Ini menghentikan pertumbuhan bakteri dan membunuhnya. Makrolida sering digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, kulit, dan infeksi lainnya. Contoh antibiotiknya seperti erythromycin, azitromycin, dan clarithromycin. Ini yang keberapa ya? Yang keempat ada tetrasiklin. Tetrasiklin adalah kelompok antibiotik yang menghambat produksi protein dalam bakteri dengan mengikat pada ribosom bakteri. Mereka efektif melawan berbagai jenis bakteri, termasuk bakteri yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, dan infeksi pada saluran kemih. Contohnya doxycycline dan minocycline. Yang kelima ada aminoglikosida, yaitu kelompok antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis protein dalam bakteri. Mereka sering digunakan untuk mengobati infeksi serius, termasuk infeksi pada saluran kemih, tulang, kulit, dan infeksi sistemik. Contohnya seperti amikacin dan streptomycin. Yang terakhir ada fluoroquinolin, yaitu kelompok antibiotik yang menghambat aktivitas enzim DNA dirasa dalam bakteri, mengganggu replikasi DNA bakteri. Mereka sering digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, saluran pernafasan, dan infeksi kulit. Contohnya ciprofloxacin, levofloxacin, dan ofloxacin. Gimana penjelasannya? Sudah mengerti kok, terima kasih sudah kasih tahu. Terima kasih ya. Siapa dari kelas mana? Nama aku Tania dari kelas 11. Oke, di sini kakak tahu nggak tentang peranan bioteknologi bagi kehidupan? Oke, aku jelasin dikit ya. Peranan biologi ada di berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi terbukti dapat meningkatkan tampilan buah dan sayur, memperpanjang waktu makanan untuk disimpan, meningkatkan kandungan nutrisi tanaman, dan membuat tanaman tahan terhadap penyakit dan hama. Yang kedua, ada di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan, dapat dimanfaatkan untuk menangani pencemaran lingkungan, baik pencemaran yang terjadi di tanah, air, udara, ataupun sedimen. Melalui pemilihan mikroorganisme dan metodologi yang tepat, pencemaran lingkungan dapat diatasi. Selain ramah lingkungan, juga bisa lebih murah daripada bahan kimia. Yang ketiga ada di bidang peternakan.
Yang contohnya seperti domba ankon yang memiliki ciri kaki pendek dan bengkok, dan sapi Jersey yang merupakan hasil mutasi alami yang diseleksi oleh manusia untuk mendapatkan susu dengan kandungan krim yang banyak. Yang keempat ada di bidang dokter. Di bidang kedokteran ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya pembuatan antibodi monoklonal, antibiotik, produksi hormon, dan vaksin. Yang kelima ada di bidang industri. Di bidang industri, bioteknologi memiliki peran dalam pemanfaatan biomasa yang digunakan untuk konversi energi dan produk-produk yang lain, karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti contohnya produksi enzim, gula alkohol, senyawa, antibakteri, dan lain-lain. Contoh di bidang industrinya ada seperti pembuatan kue atau roti, pembuatan yogurt, pembuatan mentega, pembuatan keju, dan pembuatan tempe. Kalau contoh di bidang kedokteran tadi ada seperti yang aku sebutkan tadi, yang antibiotik itu ada yang pertama ada pembuatan hormon insulin, yang kedua ada pembuatan vaksin, yang ketiga antibodi monoklonal, dan yang terakhir ada antibiotik. Sudah cukup? Sudah cukup. Ini kan menarik banget ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelumnya kamu tahu nggak tentang hasil buah rekayasa genetika? Tahu sih? Aku jelasin pengertiannya dulu ya. Rekayasa genetika merupakan proses memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari gen atau menyelipkan gen baru ke dalam organisme penerima. Teknologi rekayasa genetika merupakan inti dari bioteknologi. Gen yang diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja. Rekayasa genetika bisa dilakukan pada hewan, tumbuhan, bahkan pada manusia. Pada tumbuhan, rekayasa ditujukan untuk meningkatkan produksi dan mutu produksi agar tahan lama, meningkatkan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit tertentu. Ada beberapa contoh dari hasil buah rekayasa genetika. Yang pertama ada tomat ungu. Tomat ungu ini tidak bisa tahan lama karena mudah membusuk. Ibu rumah tangga tak berani menyimpan tomat dalam jumlah yang banyak. Namun setelah mengalami rekayasa genetika, tomat bisa berumur lebih panjang dengan warna yang tidak lagi merah, melainkan ungu. Kelebihannya selain lebih tahan lama dari asalnya 21 hari menjadi 48 hari, juga memiliki kandungan nutrisi yang baik. Yang kedua ada grapple. Grapple ini hasil rekayasa antar apel dan anggur. Buah ini masih berbentuk apel, namun memiliki tekstur seperti anggur. Sedangkan rasanya ini merupakan campuran dari rasa kedua buah. Setelah mengalami rekayasa genetika, keunggulan dari grapple tidak hanya memiliki rasa baru, tapi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya juga mengalami peningkatan. Memiliki dosis vitamin C yang sangat tinggi, melebihi kandungan yang dimiliki apel dan anggur. Yang ketiga ada fruits. Fruits merupakan buah hasil rekayasa genetika dari buah plum dan aprikot. Fruits juga sering disebut buah telur dinosaurus. Dikenal dengan rasanya yang sangat manis dan juga memiliki tekstur kulit yang bergurih. Kelebihannya, selain memiliki rasa yang manis dan kandungan vitamin C yang tinggi, mengandung lycopene yang antioksidan, antosianins, potasium, dan lutein. Juga dikenal sebagai buah yang tidak memiliki natrium, zat yang bisa meningkatkan kadar kolesterol. Yang keempat ada cucamelon. Cucamelon ini buah hasil rekayasa yang sungguh luar biasa karena melibatkan 3 jenis buah, semangka, mentimun, dan jeruk nipis. Ukuran buahnya seperti anggur, namun terlihat seperti semangka
ini dan rasanya seperti mentimun dan jeruk nipis. Tanaman ini bisa dikembangkan dengan mudah. Bisa ditanam di pot dan